pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian nonton video ini. Jadi gue pengen bahas tentang salah satu jam yang udah lama ada lahir di dunia ini, tapi jarang orang tahu karena dia pakai movement quartz ya. Jadi orang nge-underestimate gitu, kurang menghargai satu jam ini. Jadi jamnya itu adalah Seiko King, tapi ada quartznya, jadi King Quartz. Jadi sebelum itu kita pertama bahas sejarah si Seiko nya dulu. Jadi sejarah Seiko itu dia berdiri pada tahun 1881 oleh Kintaro Hattori. Dia membuat sebuah toko jam tangan dan juga perhiasan namanya Kei Hattori. Kenapa dia bisa punya toko perhiasan dan jam tangan itu? Karena dia pada umur 13 tahun dia pernah magang di sebuah toko jam dinding dan jam tangan. Nah, dia magang di situ sehingga dia punya keahlian pokoknya punya pengalaman banyak lah untuk dalam bidang jam tangan. Selain itu dia juga datang dari keluarga yang istilahnya banyak duit lah, makanya dia sangat mudah kalau mau bikin toko jam tangan dan perhiasan. Nah, setelah itu pada tahun 1885 dia menjalin kerjasama dengan orang-orang Eropa untuk distribusi jam tangan ke Jepang gitu kan. Nah, dia bekerja menjalin kerjasama itu di daerah-daerah pelabuhan. Kepopuleran Kei Hattori sendiri menaik drastis karena dia mendapatkan jam eksklusif dari para orang-orang Eropa tersebut. Selanjutnya pada tahun 1890 membuat pabrik jam dinding di Showa. Support customer juga sangat tinggi untuk mereka untuk produksi sendiri. Jadi pada tahun 1892 mereka mulai memproduksi jam dinding merek mereka sendiri dengan merek Seikosa, yang artinya perusahaan yang sukses. Selanjutnya pada tahun 1924 baru berubah menjadi Seiko. Nah, pada tahun 1937 dia mulai mendiversifikasi produk dengan membangun satu pabrik lagi namanya Daini Seikosa Division. Daini itu artinya kedua, jadi ada divisi kedua di Seikosa itu. Pada tahun 1937 sampai 1939 juga Seikosa mensupport World War II untuk Jepang. Mau nggak mau ya. Dia juga mensupport jam tangannya juga, jam tangan kamikaze. Yang ini bentuknya. Nah, selanjutnya nilai horologi dari jam ini sendiri. By the way gue pakai jamnya First Watch Check. Jadi pada tahun 1969 itu Seiko memasarkan jam quartz pertamanya, yaitu Seiko Astron. Nah, itu tuh menandai sebuah awal dari quartz revolution, atau kalau di Swiss itu adalah quartz crisis. Nanti cari aja di Google apa quartz revolution, apa quartz crisis. Ternyata quartz revolution itu juga berpengaruh di Jepang, berpengaruh untuk Seiko juga. Semua orang mau jam tangan quartz dalam kondisi paling mewah lah, istilahnya paling bagus dan juga terbaru. Nah, pada tahun 1970 Grand Seiko yang merupakan produk mewahnya atau high end-nya Seiko dan King Seiko itu mereka discontinue. Alasan mereka discontinue karena orang-orang sedikit lah yang minat terhadap jam-jam mekanikal dan otomatis. Nah, karena itu pada tahun 1970-an lah Grand Seiko itu dan King Seiko diganti
dengan Grand Seiko dan Grand Seiko Quartz dan King Seiko Quartz. Nah itu makanya mereka pada tahun 1976 sampai 1988 mereplace Grand Seiko dan King Seiko. Kita langsung ke jam tangannya ya. Jadi jam tangannya di Seiko King Quartz, bukan King Seiko atau Grand Seiko, dengan dial warna putih. Di sini ada indeks bergaya Romawi, dan pada arah jam ketiga itu ada tanggalnya. Di sini ada tulisan Seiko King Quartz yang di-applied dengan sangat bagus. Dia ada efek sunburstnya gitu. Nah kalau yang di tengah ini ada gambar quartz kristal, itu tandanya dia memakai satu quartz kristal. Ada satu lagi yang kayak gini tuh, itu dia artinya twin quartz atau dua quartz kristal. Kalau orang luar sana sering bilang ini kayak bentuknya kayak penis. Terus di bawahnya itu ada gambar kayak whirlwind. Itu apa namanya? Whirlwind itu apa ya? Angin-angin lah gitu. Nah, itu tuh artinya ini diproduksi di Showa. Dialnya itu presisi banget ya. Tapi saya dapat yang kurang oke, jadi di dialnya pada bagian bawah itu ada kayak aging. Nah di bawah tuh ada reference-nya 4822 8110. Itu artinya 4822 itu kaliber movementnya. Nah di backcase-nya sendiri jam-jam vintage kayak gini backcase-nya. Mesinnya 48 kaliber 4822 dari Seiko dengan 7 jewel. Akurasinya 10 detik per bulan. Kalau misalnya yang twin quartz akurasinya tinggi banget ya. Dia 5 sampai 10 detik per tahun. Ini strapnya waktu saya beli dapat strap aftermarket bracelet, jadi saya ganti aja sama strap dari Suka Strap. Strapnya handmade, kulit sapi asli. Harganya murah juga, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Menurut gue sih ini desainnya classical elegant banget. Buat dress watch ini ukurannya kecil banget ya. Size-nya 3,5 cm. Look to look-nya 42 mm. Laktip to laktip ya tadi. Size look-nya atau look width-nya itu 18 mm. Itu ukuran yang standar banget untuk tahun 76-an. Ini di finishing dengan sangat presisi. Dan untuk keluaran tahun 76-an ini kondisinya bagus banget sih. Kenapa didesain dengan sangat bagus dan presisi juga? Karena ini emang difokuskan untuk mengganti Grand Seiko dan King Seiko yang discontinue pada masanya, dimana itu merupakan kelas high end-nya Seiko sendiri. Coba kita pakai di tangan ya. Ini bagus banget sih, ini Roman dialnya. Gue suka banget Roman dial kayak gini. Ini dipakai di tangan gue yang nggak fokus. Jadi tangan gue yang besarnya 18 cm atau 6,5 inci. Cocok banget sih, padahal tangan gue ya lumayan gede lah kalau untuk orang Indonesia. Nah ini kan kecil, jadi bisa
buat dress watch juga. Itu aja sih dari gua tentang Seiko King Quartz ini, dan kenapa lu boleh beli ini tuh. Monumen jam tangan tahun 1976an, harganya cuma berkisar, harganya cukup goib sih, dari 1 jutaan sampai 4 jutaan tergantung kondisi. Tapi dari tahun segitu lu bakal dapet jam dengan kualitas yang oke banget. Kita tahu sendiri produk-produk dari zaman dulu itu produk-produk yang oke banget lah, pokoknya build quality-nya pasti dibuat sebagus mungkin. Dan ini tuh Japan made, karena zaman dulu pabriknya Seiko cuma ada 2. Itu aja sih.